jadi mereka langsung terbit. Makanya Langsung itu. terbit. Coba nanti tak nanya ke Ajinya coba. Iya, Kak. Ini kopi ini. Kopi ini pun digawe niki. Mas Yudi. Suara nih buatan bagian suara kulo. Ada, kedengaran. Posisi nanti. Ada Rizky. Gimana, Kak? Suara saya ada nggak, Kak, ya? Ada kok ini. Oh, takutnya Ini bisa. kayak Zoom kemarin kan nggak ada suaranya saya. Itu kenapa itu, Kak? Nggak tahu, Ya. Kak. Pengaturan itu berarti pengaturan di itunya, mikrofonnya. Iya, mungkin. Kaji, Katri, sehat, Kaji? Katri, Bakin? Alhamdulillah sehat Pak Yudi. Alhamdulillah sehat. Kaji, calon manten, piye kabarin? Eneng sing bujane siji. Kapan niku Aji? Kok ora kabar-kabar. Esuk Mbak, tahun ngarep. Ini si anget iki lho kanca-kanca iki nang grup iki si anget kakak-kakak. Taruh bilang di nomor 2020. Tahun ngarep 1 Januari berarti. Iya, malam tahun baru caranya. Berarti berapa dina meneh, Bro? Cek tahun ngarep lho. Tenang. Engko dikabari. Ya dulu mana tahun ngarep? Iki tanggal 9. Tanggal 9. Ya, 20 dino mening. Ayo, tahun ngarep. Lah niku nek rokok. Nomor loro. Iya. Ya. Nang rumah sakit Tangerang. Itu baru negeri. Baik, nyambi nunggu yang lain ya, Kak. Mungkin kita mulai duluan ya. Silakan yang hari ini memimpin. Kira-kira siapa? Apakah Yudi, Kak Haji, dan yang lain? Kaji mau buka acara. Oh ya, sebelum diacarain. Buka acara. Pak Yudi apa jane lho. Ini belum masuk apa-apa, Kak? Iya, Kak, nggak apa-apa. Yang lain nanti nyusul aja Kak Adi, Kak Rusli, sama Kak Tri. Nanti pulang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran tatap maya pada hari ini, ada baiknya kita berdoa semoga pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Rizky, kepada beliau dipersilakan. Bentar, Kak, bentar.
Baik, maaf tadi ada gangguan teknis banyak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya untuk kita pertemuan yang terakhir ini ya, itu sudah tidak ada materi Kak Haji. Nah, hari ini kita akan ada refleksi dari bukti karya ya, dari program pengembangan kompetensi guru PJOK selama 1 JP ke depan. Insya Allah ini adalah kegiatan atau tatap maya kita yang terakhir ya kakak-kakak semuanya. Nah, di kegiatan kita yang terakhir ini kita akan berbagi ya, berbagi dan merefleksikan bukti karya yang telah kita buat bersama pada program-program atau pada modul sebelumnya. Nah, tak lupa juga seperti biasa saya mengingatkan kepada kakak-kakak semuanya untuk kesepakatan kelas kita bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian raise hand ketika ingin bertanya, kemudian bila ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Misalnya sedang hujan ataupun tidak ada sinyal. Baik, kakak-kakak semuanya, untuk tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan penugasan dari bukti karya, kemudian yang kedua kita akan berbagi ya, berbagi bukti karya. Nah, karena di sini ya kita mensikapi situasi ya, karena di sini kelas kita itu kemarin saya lihat baru 5 peserta ya, 5 peserta yang mengunggah, sedangkan batas waktunya masih sampai dengan tanggal 13. Jadi nanti dimohon untuk 5 peserta mewakili rekan-rekan yang lain untuk berbagi bukti karya yang telah dibuat. Kemudian untuk agenda kita sesi kali ini itu ada yang pertama pendahuluan ya, menyampaikan komitmen dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu berbagi refleksi atau berbagi bukti karya selama 30 menit. Nanti setiap peserta akan mendapatkan jatah waktu yaitu 5 menit. Kemudian 5 menit dialog ya, tanya jawab. Kemudian nanti juga ada informasi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan yang kakak-kakak tunggu-tunggu ya. Nanti di akhir sesi kita akan ada dialog mengenai pengganti dari kuota kakak-kakak semuanya selama 3 bulan ini. Kemudian yang terakhir penutup dan foto bersama. Baik kakak-kakak semuanya ya, sampailah kita di kegiatan penghujung ya, kegiatan PKG PJOK ini di sesi tatap maya yang ke-19. Alhamdulillah tak terasa ataupun sangat terasa ya, kita sudah melewati 19 kali tatap maya ya selama 3 bulan ini yang terbagi setiap minggunya ya secara konsisten telah kakak-kakak dan kita semua laksanakan kegiatan ini secara bersama karena kegiatan atau program ini adalah program yang telah kita pilih untuk kita selesaikan bersama kakak-kakak semuanya. Nah, di minggu lalu ya kakak-kakak telah menyelesaikan sebuah bukti karya masing-masing, ada yang menyelesaikan membuat pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran, ada juga yang membuat SEM atau Sport Education Model. Nah, di situ tentu saja kakak-kakak akan menemukan berbagai peristiwa ya, berbagai peristiwa selama proses melaksanakan bukti karya. Nah, tentu saja dalam peristiwa-peristiwa tersebut atau cerita-cerita yang nanti kakak-kakak sampaikan tentu saja akan ada juga perasaan-perasaan yang muncul ya. Kemudian insight juga pasti akan muncul, pembelajaran-pembelajaran yang atau pengalaman-pengalaman yang kakak-kakak dapatkan. Kemudian untuk nantinya kakak-kakak terapkan ya dalam tindakan atau kegiatan selanjutnya ya. Untuk menjadikan sebuah refleksi tentu saja supaya nanti ke depannya kakak-kakak dapat melakukan suatu hal ya itu dengan lebih baik lagi.
Di sini ya, nanti kita akan berbagi bukti karya kakak-kakak. Ya. Nah, di sini pada akhir kegiatan PKG PJOK, kakak-kakak telah menyelesaikan sebuah bukti karya ya berdasarkan proses belajar di program PKG PJOK. Lalu bagaimana sih menurut kakak-kakak bukti karya yang telah kakak-kakak buat? Apakah kakak-kakak sudah merasa puas ataukah masih ada yang perlu ditambahkan ya atau masih ada menurut kakak yang harus diperbaiki ya? Itu adalah hal yang wajar kakak karena ya kita tahu tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling penting adalah poinnya kita mau untuk terus belajar dan memperbaiki setiap proses yang kita lakukan. Nah, setelah ini kita akan berbagi bukti karya ya. Kita akan berbagi bukti karya yang telah kakak buat karena di sini saya lihat itu ada 5 peserta yang sudah mengumpulkan ya. Nanti saya mohon untuk 5 peserta atau 5 peserta ini nanti akan mewakili rekan-rekan yang lain nggak apa-apa. Ya, jadi dimohonkan nanti untuk berbagi bukti karya selama 5 menit ya. Selama 5 menit bercerita. Lalu apa saja yang diceritakan? Nah, kita mengacu pada refleksi 4F, yaitu F yang pertama, fact atau peristiwa, kemudian feeling, perasaan, kemudian findings, pembelajaran, dan future atau penerapan. Kakak bisa menceritakan dalam satu sekaligus cerita, ya. Misalkan mengenai fact, itu kakak menceritakan tentang pengalaman kakak-kakak selama proses membuat bukti karya ya atau menerapkannya di sekolah. Kemudian perasaan-perasaan apa sih yang muncul di sana? Kemudian pelajaran apa yang kakak dapatkan dari proses yang telah kakak lalui? Kemudian future ya, apa langkah ke depannya ya setelah kakak mendapatkan pelajaran, langkah ke depannya kira-kira apa yang akan kakak lakukan untuk lebih baik lagi. Mungkin itu ya pengantar dari saya. Setelah ini kita akan berbagi, kita akan ke sesi berbagi bukti karya. Kira-kira adakah yang bersedia mendahului rekan-rekan yang lain untuk berbagi cerita? Dipersilakan. Jika tidak, maksudnya jika belum, kita akan coba pakai wheels ya, supaya adil. Oke, setuju? Ini poin-poin pertanyaannya kakak-kakak. Poin-poin apa namanya yang bisa kakak ceritakan, saya share di grup WA ya. Ya di sini kita coba pakai spins ya. Kemarin atau tadi ya per hari ini, tadi yang sudah mengumpulkan bukti karya itu ada Kak Badri, Kak Gintoro, Kak Aziz, Kak Tristiawan, dan Kak Yudi. Nah, kita mohon untuk rekan-rekan kita ini ya, untuk berbagi cerita terkait pengalamannya selama proses membuat bukti karya. Baik, kita mulai ya. Kita coba putar-putar. Mulai.
Oke, yang pertama Kak Gintoro. Ditunggu ceritanya ini Kak. Waduh, ya mohon maaf Kak, masalahnya ini baru dikirim sama Kak Aji nih bukti karya, belum bisa mempelajari. Iya. Ceritakan ini aja Kak yang Kak lakuin aja. Bukan diceritakan apa produknya, maksudnya bukan diceritakan PPT-nya, tapi diceritakan ketika Kakak di sekolah itu kemarin apa aja yang dilakuin gitu dari awal. Nanti nggak pas sama itunya, sama Kak Aji yang buat gimana itu? Nanti edit. Gak apa-apa Kak. Oke, terima Kayak kasih. kemarin waktu ini aja Kak yang diceritakan ini aja dokumentasinya maksudnya dari awal kan Kakak kan dengan kepala sekolah, terus dengan murid, kemudian dengan rekan sejawat, kemudian pas proses pelaksanaan pengambilan data, ya terus umpan balik dan lain sebagainya. Itunya aja yang diceritain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak hebat semuanya. Saya akan menyampaikan bukti karya yang sudah saya laksanakan pada minggu-minggu terakhir ini. Jadi pelaksanaan saya itu yang pertama saya sampaikan kepada khususnya kepala sekolah. Saya minta waktu kepada kepala sekolah untuk berbagi ilmu, sedikit ilmu yang saya dapatkan di diseminasi. Dan kemudian kepala sekolah mengizinkan untuk mengumpulkan kawan-kawan, duduk bersama, bicara bersama, dan saya menyampaikan yang jadi unek-unek saya kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Alhamdulillah disetujui. Kemudian umpan baliknya juga ya mendukung, dan kemudian kepada anak didik juga ikut mendukung juga, kiranya berkenan mengikuti apa yang langkah-langkah yang saya sampaikan kepada anak didik dan rekan guru. Kemudian yang tidak saya dokumenkan itu kepada orang tua, terhadap orang tua. Waktu itu orang tua anak didik itu hadir mengantar anak ke sekolahan. Ada 3 atau berapa orang tua itu saya sampaikan berbagi ilmu kepada kedua orang tua wali itu mewakili, alhamdulillah juga mendukung. Itu aja Kak yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Gintoro yang telah berbagi ceritanya kepada kita semua. Jadi nanti setelah ini kakak-kakak ya, nanti ketika berbagi cerita, gak apa-apa ceritakan apa adanya saja, dan poin-poinnya ini yang ada di layar ini Kak. Ya, poin-poinnya yang ada di layar ini aja. Cerita, kemudian perasaannya seperti apa, pelajaran yang didapat apa, ya kedepannya mau apa gitu, itu aja poinnya tuh. Oke, selanjutnya ya Penerapan harus suka tanda aja. Terus boleh suruh buru-buru ada. Oke, selanjutnya kita mulai. Oke, Kak Badri duluan ini. Aduh. Semangat Kak Badri. Semangat. Semangat terus dong. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ceritanya ya agak intinya kurang lebihnya sama dengan Kak Gintoro untuk pelaksanaan sekolah. Alhamdulillah respon dari kepala sekolah dan kan itu sangat mendukung dan sangat antusias, intinya
sudah memahami banyaknya adanya tugas dan laporan yang perlu saya kerjakan dalam hal mengikuti program PKG ini. Nah, untuk pelaksanaannya kebetulan kemarin ya karena dengan kegiatan istilahnya waktu yang agak diuber dengan ulangan sama limit waktu yang harus diidikan dokumen, sementara saya itu kegiatan yang saya ini tentang SEM, jadi perlombaan, jadi untuk pelaksanaan di kegiatannya itu untuk anak-anak ya sangat beda dengan kita yang pendidik. Waktu kita kan udah dikasih ini instruksi ini nyambung, nggak paham lah intinya. Kalau teman senamnya pelaksanaannya ya cuman untuk jenis pelaksanaannya itu yang harus disiapkan juri misalnya, terus yang dukung atau supporternya itu masih bingung, terus agak malu-malu gimana lah, seolah-olah masih awam karena itu jarang dilaksanakan, mungkin beda dengan SMP atau di SMA gitu. Untuk kedepannya ya kayaknya emang perlu mungkin dibikin rutinitas semacam untuk anak itu di lingkungan sekolah sih, seperti di SMP, di SMA itu anak misalnya lomba antar kelas atau gimana. Cuman emang ya kadang kendalanya kalau di SD itu kan kelasnya antara kelas bawah dan kelas atas itu kemampuannya berbeda, jadi ya kesulitan juga buat kitanya itu. Kalau anaknya ya seneng, happy gitu ya mendukung sekali, cuman pelaksanaannya gitu kayaknya perlu dipandu banget gitu kalau untuk anak-anak SD. Itu aja Kak yang bisa saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Badri atas penyampaiannya. Jadi iya benar ya, dalam kegiatan tentu saja, apalagi terutama untuk tingkat SD tentu saja, kita sebagai guru harus lebih intens mendampingi. Karena anak-anak rasa inisiatifnya pasti masih kurang, terutama di SD. Beda kalau misalnya di SMA, mereka sudah bisa melaksanakan sendiri, bahkan sudah bisa berbagi peran sendiri. Oleh karena itu pentingnya seorang guru ya mendampingi murid-muridnya, mendampingi anak-anaknya ya dengan penuh semangat, penuh keikhlasan. Karena kalau misalnya kita nggak namping ya nggak akan pernah terjadi proses itu. Oleh karena itu jika ingin memulai ya kita tentu saja harus berkorban, terutama waktu seperti itu. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Pak Aziz. Ya kan? Udah tanya. Semangat Kak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada kakak semua, dalam sesi refleksi ini yang mau saya sampaikan yang pertama tentang peristiwa proses pembelajaran. Sebelumnya memang di tempat kami ada acara-acara agenda-agenda acara yang di luar pembelajaran. Jadi tadinya yang mau saya ambil adalah SEM, karena kan di minggu pembuatan RTL itu ada acara pelepasan purna tugas kepala sekolah, proses karena kepala sekolah pensiun dan sebagainya. Jadi waktunya tertunda. Terus di minggu keduanya kegiatannya prosesnya adalah kegiatan akhir semester. Jadi kita waktunya sangat terbatas. Akhirnya saya berinisiatif terinspirasi dari contoh yang dibuat Kak Rizky yang ditampilkan di grup. Jadi
yang saya buat di bukti karya adalah tentang presentasi pembelajaran RTL-nya. Peristiwa awalnya ya memang di awal kami izin dulu dengan kepala sekolah yang lama, terus kepala sekolah yang baru. Jadi yang saya masukkan di dokumentasi itu adalah kepala sekolah PLT yang meneruskan dari jabatan yang baru. Setelah itu meminta persetujuan dengan kawan-kawan dan kita memberikan sosialisasi kepada anak tentang permainan gobak sodor. Perasaan proses berlangsung pembelajarannya ya yang pertama tensi cukup naik, agak sedikit naik ya, namun 2 hari KO tuh karena ya cuaca lah mungkin berpengaruh. Dan alhamdulillah prosesnya bisa berjalan. Terus tentang proses pembelajarannya memang pribadi dari saya sangat banyak kurang memahami tentang pembuatan pengaturan model laporannya. Contohnya tentang PPT dan pengeditan dan sebagainya. Itu memang bagi saya pribadi memang sangat sulit. Tapi alhamdulillah selesai. Doa-doa dari kakak-kakak semuanya, proses itu bisa berjalan dan bisa menambah wawasan untuk saya pribadi untuk kedepannya supaya nanti kalau misalnya ada terjadi momen seperti ini ya tidak kaget lagi lah. Terus untuk langkah kedepannya ya mudah-mudahan pembelajaran seperti ini bisa diterapkan kepada peserta didik semua untuk bisa meningkatkan proses pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Dan mungkin dari kakak-kakak atau yang lain ada ilmu bisa kita saling berbagi untuk proses kedepannya, terutama untuk KKG di PPK Kecamatan Banyumas supaya lebih bisa maju lagi. Nah mungkin itu Kak sedikit refleksi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Kak Aziz atas penyampaiannya ya. Jadi memang benar kita, terutama kita ya. Saya bahkan dulu sempat mengalami ya yang namanya ya ketertinggalan itu tadi, teknologi lah, cara pakai ini seperti apa, cara pakai itu seperti apa. Sebenarnya saya ngerasa saya itu bisa ya. Hanya saja karena kita sebagai guru PJOK itu jarang melakukannya, lebih fokusnya pada aspek pembelajaran secara langsung ya, pembelajaran secara nyata di lapangan. Namun tanpa kita sadari sebenarnya itu juga hal yang penting ya untuk kita kuasai juga. Misal ketika kita bisa melakukan editing, kita bisa bikin video, presentasi dan lain sebagainya, atau bahkan kita bisa menggunakan platform lain seperti untuk platform-platform ujian atau tes-tes singkat ya seperti kuisis dan lain sebagainya, itu akan memberikan impact lain ya kepada anak-anak tentunya ya, kepada kita sendiri. Nggak ada salahnya kita belajar nanti, jadi nanti ketika ada sesuatu lagi yang seperti ini kita udah nggak kaget lagi, bener kata Kak Aziz tadi, udah nggak kaget, udah biasa ya. Sebenarnya semua itu ada tutorialnya Kak. Di YouTube itu kita ngetik A ya keluar A sampai Z, nggak cuma A doang yang keluar. Kita ngetik B, A-nya juga keluar gitu. Jadi informasi itu akan cepat kita dapatkan. Tapi saya apresiasi untuk Kak Aziz ya, karena saya lihat Kak Aziz ini mau untuk belajar, mau untuk berubah ya, untuk dirinya sendiri, tentu saja minimal untuk diri sendiri, walaupun belum berimpact kepada sekolah, tapi minimal dirinya sendiri itu mau belajar dan berubah. Oke, terima kasih banyak Kak Aziz. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan lanjut. Ini sweet aja apa ini Kak Tri udah masuk belum ini? Kak Tri sama Kak Yudi. Sweet.
Kak Tristiawan. Kak Yudi. Ternyata Kak Yudi. Baik Kak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditampilkan dulu mungkin Kak tadi Kak untuk apa namanya Iya. refleksinya itu. Udah. Lupa ingat soal. Baik kakak-kakak, dalam kesempatan siang menjelang sore hari ini saya akan mencoba merefleksikan bukti karya yang telah saya buat. Dan yang pertama tentang peristiwa, ceritakan pengalaman. Berbicara tentang pengalaman Kak pada saat pembuatan penerapan bukti karya di sekolah. Yang jelas pengalamannya sungguh sangat-sangat luar biasa Kak, mengingat bagi saya dan mungkin bagi rekan-rekan kakak-kakak semua, baru pertama kalinya, terkhusus untuk saya baru pertama kalinya Kak, membuat bukti karya, yang mana mendapatkan pengalaman yang bisa dikatakan banyak lah Kak, dari proses mau pembuatan bukti karyanya, langkahnya seperti apa, bagaimana, dan harus apa, sampai-sampai pada saat proses pembuatan, ya mungkin seperti Kak Rizky tahu sendiri, terkadang saya japri lewat WA, telepon, karena memang terus terang saya terdapat sedikit kendala Kak, kalau dalam hal IT itu Kak. Kadang ya WA japri dengan kakak-kakak yang lainnya, alhamdulillah ada yang merespon, walaupun ada juga yang enggak, tapi itulah pengalaman dalam pembuatan bukti karya Kak, sungguh luar biasa. Terus untuk perasaan Kak, untuk perasaan yang jelas ada senang, ada sedih juga iya, campur-campur lah Kak, perasaannya Kak. Senangnya yang jelas ya bisa merasakan Kak, gimana caranya, langkah-langkahnya dalam pembuatan bukti karya. Terus kalau sedihnya apa ya? Ya kalau sedihnya mungkin nggak perlu disampaikan, cukup senang. Terus untuk pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini, kembali lagi pelajaran apa yang saya dapatkan banyak Kak, dari dalam hal mungkin waktu pas pengambilan dokumentasi video bersama rekan guru komunitas belajar di sekolah, itu pelajaran juga bagi saya, terus bersama anak murid pada saat lapangan. Terus untuk penerapan langkah ke depan yang akan Bapak Ibu atau saya lakukan, ya semoga aja untuk kedepannya saya dan kakak-kakak yang lainnya bisa menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan tugas sebagai guru PJOK. Mungkin itu saja Kak yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yudi atas penyampaiannya. Ya benar ya. Dan oke, memang dari awal kan saya sudah menyampaikan ya. Jadi memang saya akan konsisten insya Allah mendampingi kakak-kakak semuanya dalam setiap prosesnya ya. Jadi jangan sungkan kakak-kakak semuanya apabila ada yang ingin ditanyakan atau bingung caranya seperti apa, kakak bisa japri saya ya, seperti kemarin Kak Aziz juga japri terkait menuliskan jawabannya di mana, padahal di situ udah ada tulisannya, tuliskan jawaban sudah jelas di situ ya. Terlalu banyak Mungkin ngopi Kak, salah kolom. terlalu Ya. Sama saja Kak, saya juga demikian seperti itu. Sebenarnya kita di awal harusnya tetap tenang dulu Kak. Ya, tetap tenang, jangan panik, kuasai situasi. Jadi aman semuanya, insya Allah. Baik, terima kasih Kak Yudi. Baik, selanjutnya ya kita lanjut ke Kak Tri.
Kak Tri, halo Kak Tri. Halo Tri Kak. ini. Baik, Silakan Kak Assalamualaikum Tri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak-kakak ingin menyampaikan refleksi bukti karya. Langsung aja. Pengalamannya, alhamdulillah kegiatannya sudah berjalan lancar meskipun mungkin banyak kekurangan. Mungkin salahnya saya ngambil waktunya terlalu mepet, padahal waktu udah dikasih tahu sama Kak Rizky jauh-jauh hari tentang bukti karya. Ya mungkin bukan hanya saya aja Kak yang mepet ngambil kegiatan ini, mungkin kakak-kakak yang lain juga. Jadi kemarin saya luangkan waktunya sama rekan sejawat di sekolah untuk menyampaikan diseminasi program bersama komunitas belajar. Itu saya nyampainya pas waktu istirahat ulangan Kak. Jadi saya izin sama kepala sekolah sama guru-guru bahwa ingin menyampaikan RTL itu, kemudian disetujui, ya saya laksanakan, saya ambil dokumentasi pemaparan sekitar kurang lebih 15 menit. Kemudian saat melaksanakan pengambilan video aksi nyata, saya sehabis ulangan Kak. Jadi saya juga maklumin kepada guru-guru yang lain kan pada sibuk membuat nilai rapot. Jadi saya minta bantuan ke murid juga siang itu pulang sekolah mempersiapkan lapangannya Kak. Jadi yang belum siap lapangannya digaris lagi. Alhamdulillah anak-anak antusias Kak untuk kegiatan seperti ini di sekolah. Kemudian perasaannya ya alhamdulillah senang Kak karena mendapat pengalaman baru tentang pembelajaran PJOK. Kemudian langkah kedepannya mungkin semoga kita semua mendapatkan inovasi baru mengenai pembelajaran PJOK dengan adanya kegiatan ini Kak. Demikian aja Kak refleksi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Tri Setiawan yang telah menyampaikan refleksinya ya. Mungkin benar ya. Kalau misalnya waktunya untuk pengambilan video itu tidak lama, tapi sebenarnya memang untuk bukti karya itu kan memang adalah proses berkelanjutan. Jadi proses berkelanjutan yang telah kakak lakukan dari sebelumnya. Misal dari modul 3 kakak membuat sebuah komunitas, kemudian dari komunitas itu membuat perencanaan pembelajaran proyek, kemudian membuat rancangannya seperti apa dalam bentuk RTL itu tadi, kemudian sampai dengan proses pelaksanaannya. Nah, itu sebenarnya adalah rangkaian dari kakak-kakak membuat bukti karya itu tadi. Ya. Makanya mungkin di akhir itu kakak-kakak saya lihat itu mungkin bingung sebenarnya mau mulainya dari mana, ya mau ngapain nih di awal. Tapi sebenarnya itu tadi saya jelaskan bahwasanya kegiatan kita itu adalah rangkaian kegiatan yang berjalan, ya, yang saling berkesinambungan, saling keterkaitan. Seperti dari modul 2 kakak belajar tentang itu tadi model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan SEM, kemudian asesmennya seperti apa, kemudian sampai dengan membuat komunitas dan membuat pembelajaran proyek itu tadi. Itu adalah satu rangkaian sebenarnya yang kakak-kakak bisa lakukan itu berurutan. Tapi tidak masalah karena ternyata alhamdulillah terbit juga bukti karyanya kan punya Kak Tri Setiawan.
ya. Jadi itu tadi, yang penting kalau kata Kak Ade kemarin semua akan selesai pada waktunya, tapi jangan sampai lewat dari waktunya karena kita gelombang 2 Kak, perlu saya ingatkan juga ya, kita gelombang 2 tidak akan ada perpanjangan waktu. Kemarin gelombang 1 itu ada perpanjangan waktu selama 5 hari, itu karena apa? Karena mereka punya space waktu ya menunggu kita, sedangkan kita tidak punya space waktu menunggu yang lain ya. Jadi gelombang kedua ini kemarin diwanti-wanti sama Bu Diana itu tidak akan ada perpanjangan waktu. Jadi kita akan selesai di tanggal 13 ya, ditarik nilainya oleh admin ya. Oleh admin ditarik nilainya dan tinggal menunggu keputusan kelulusan nanti, insya Allah. Seperti itu. Baik kakak-kakak semuanya, tadi kita sudah bersama-sama berbagi ya, berbagi bukti karya dan refleksi terkait bukti karya yang telah kakak-kakak semuanya buat masing-masing ya. Nah setelah ini kita ada sesi dialog atau tanya jawab. Mungkin dari kakak-kakak ada yang masih ingin ditanyakan atau yang belum mengupload masih ada yang ingin ditanyakan terkait bukti karya. Silakan sebelum saya menyampaikan informasi yang lain. Monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak semuanya. Izin bertanya Kak, saya kan belum Oke, ngupload ini kalau hari ini mau ngupload rencana. Ah, Untuk yang di apa modul yang dilampirkan itu modul apa ya Kak? Yang di modul pembelajarannya kak, pembelajaran bukti karyanya, modul pembelajaran proyeknya. itu yang apa Kayak RPP namanya? gitu. Oh, ada ya Kak? Modul, iya modul atau RPP. RPP kegiatan tersebut kalau misalnya yang Tapi SEM itu kalau bagaimana? modul project kan, ya ini aja kak Oh, buat kayak modul, kayak hari pertama itu kegiatannya apa, kayak langkah-langkah pembelajarannya aja. sama misalnya ada sudah Heeh. panitia Hari terus nama-nama hari kedua apa, ya bisa nyusun kepanitiaan atau ini atau apa ya, ya Kak. eh, dengan siswa ya, yang dengan siswa ini tapi. Hmm. Kalau yang dengan guru yang bentuk komunitas itu nggak usah dimasukkan di modul karena modul itu kan untuk kita ke peserta didik. Jadi yang kaitannya dengan kita dengan peserta didik itulah yang jadi modul kita. Oke, baik Kak. Yang lain mungkin? Izin Kak, hujan deras di tempat saya, suaranya agak terputus-putus, jadi mohon maaf. Oke, nggak apa-apa Kak. Ya baik, sembari mengingatkan kakak semuanya, jadi terkait bukti karya, saya mengingatkan jadi untuk penguploadannya, ini untuk yang belum upload ya, untuk menguploadannya nanti jangan lupa di judul itu dikasih hashtag ya kak. Saya share mana ya? Bentar. Diingatkan Kak Rizky biar ingat karena sudah tua kayak Kak Ajis. Kak, siap. Ini saya sambil saya share screen ya. Yang kemarin. Nah, di sini kan kemarin sudah saya sampaikan ya, mana ya terkait nah ini ya. Ini saya ingatkan lagi jadi isi dari bukti karyanya ada PPT RTL-nya. Itu boleh dijelaskan kayak model punya Kak Aziz. Ya. Jadi Kak Aziz itu udah mencontohkan ya. Untuk RTL-nya dijelaskan ya dengan suara yang jelas. Nih. Kemudian ada dokumentasi diskusi dengan kepala sekolah atau manajemen ya waka dan lain sebagainya. Kemudian dokumentasi ketika kakak menyampaikan diseminasi ke
guru-guru ya terkait RTL-nya waktu diseminasi ke guru-guru. Kemudian ketika dengan peserta didik yang menanyakan pendapat, ketika kita mau bikin kegiatan, itu peserta didik harus dilibatkan, harus ada dokumentasinya. Kemudian dokumentasi pengambilan data ya ketika di lapangan. Ya kalau misalnya pendidikan kebugaran biasanya kan pakai tes ya atau pakai observasi ya itu bisa. Kemudian dokumentasi ketika pelaksanaan pembelajarannya, kemudian implementasinya sama. Kemudian umpan balik dengan rekan sejawat dan peserta didik ya. Kemudian surat pernyataan pengambilan video yang kemarin saya share itu di LMS juga sudah ada. Kemudian modulnya itu tadi modul projectnya dimasukkan ya. Dan ini juga paling penting Kak, ini ada soalnya penilaiannya. Jadi kredit penggunaan musik ya, penggunaan musik itu kita pakai musiknya siapa, apa judulnya, siapa yang buat, itu dimasukkan ya. Boleh juga di videonya ya, di videonya dijelasin itu musiknya musik siapa yang dipakai, dan juga di deskripsi YouTube. Ketika kakak mengupload YouTube, itu kan ada mengetikkan deskripsi ya, itu bisa dimasukkan di situ juga Kak. Ya, jadi ketika kakak upload di YouTube nggak akan ke banet YouTube-nya. Takutnya udah upload di PMM, maksudnya udah upload di LMS, udah terbit di PMM, tapi ternyata kena copyright. Itu pasti kena merah, ke cancel di PMM pasti merah. Dia akan kehapus di PMM. Tuh. Jadi kita harapannya nggak akan ada yang kehapus videonya. YouTube-nya ini nggak akan ada yang kehapus dari PMM. Karena ini akan menjadi jejak digital kita sampai nanti, nggak tahu sampai kapan ya, itu akan menjadi jejak digital kita bahwasanya kita pernah membuat project sedemikian rupa yang telah kita laksanakan, seperti itu. Paham sampai sini Kak terkait ini? Nah selanjutnya ini jadi itu tadi bukti karya itu harus ada contoh ininya, maksudnya judulnya itu harus ada hashtagnya PKGPJOK 2024, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Ya, ini buat yang belum upload ya, supaya nggak kelewat. Gitu. Guru belajar, murid belajar ini Kak siapa namanya? Kak Badri juga sudah menyesuaikan dengan ini. Ini. PKGPJOK 2024, guru belajar, hashtag murid belajar. Itu. Ya. Kemudian ini penting juga. Jadi ya, untuk kakak-kakak yang sudah upload bukti karya, silahkan menunggu terbit di LMS. Jadi pantengin atau cek secara berkala bukti karya yang halaman bukti karyanya ya. Jadi kakak-kakak tidak perlu lagi mengupload ke PMM, jangan sampai 2 kali Kak, double, karena kalau 2 kali kemarin informasinya katanya terbitnya lama gitu. Jadi cek secara berkala bukti karya yang setelah dibuat ya. Jika sudah terbit ya di halaman bukti karya, nanti klik lihat bukti karya, kemudian klik yang bagikan ya. Bagikan bukti karya di bukti karya 3 yang berbagi bukti karya, sama share juga di grup ya, seperti itu. Paham sampai sini Kak? Iya. Sampai sini paham? Iya. Paham Kak? Kak, Kira-kira ada yang tanya? Suaranya hilang-hilang juga ini Kak, hujan deras. Oh. Oh ini Ustaz.
Nggak ada yang habis. Cintanya Kak. Nah ini, oh Kak silakan. Mohon maaf Kak, di luar tentang bukti karya Kak, nggak apa-apa Kak ya? Boleh boleh monggo. Untuk yang di apa namanya kuesioner itu loh Kak, itu kan Oh iya. saya dan rekan-rekan mungkin masih ada beberapa itu yang di apa namanya ada yang belum diisi itu, dan yang waktu itu yang saya tanyakan sama Kak Haji itu kan nggak bisa, itu terus gimana itu Kak? Oh iya. Jadi sembari saya jawab ya Kak. Ya jadi ini saya lanjutkan sebentar Kak. Jadi nanti kakak setelah bukti karyanya itu terbit ya, kakak nanti bisa ini tadi ya buka di bagian ini bukti karya 3. Jadi di apa di halaman di LMS dibuka di bukti karya 3 atau berbagi bukti karya. Nanti kliknya di sini Kak. Nah, di sini ketikan misalnya nih ya, ketikan atau copy paste ininya apa namanya linknya. Jangan lupa di akhir di bagian akhir ini ya di spasi Kak, di spasi. Nanti dia akan jadi hyperlink. Jadi nanti ketika kakak upload atau kirim jawaban itu nantinya bisa langsung diklik warnanya biru seperti ini. Gitu Kak. Gitu. Ini yang sudah terbit Kak Yudi, Kak Aziz, terus saya juga lihat Kak Tri, Kak Badri, silakan Kak Tri, Kak Badri juga dilakukan juga Kak proses ininya, apa berbagi bukti karyanya ya Kak ya. Sampai sini paham Kak? Siap, Kak. Nah, setelah berbagi bukti karya berarti sudah. Jangan lupa berbagi juga di grup Kak. Di grup kita supaya nanti bisa diberikan umpan balik oleh rekan-rekan yang lain di grup diseminasi juga. Nah, terus terkait pertanyaan dari Kak Yudi tadi ya. Nah, kemarin kan ini mana ya? Ini ya, refleksi persiapan awal ya, Kak. Refleksi awal. Refleksi awal itu kalau misalnya sudah lewat itu tidak bisa dikerjakan lagi, Kak. Jadi nggak apa-apa kata admin nggak apa-apa. Kata adminnya nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tinggal lanjut ke refleksi yang ini, Kak. Nih, jadi nanti kakak-kakak ada penilaian kinerja fasilitator sama refleksi umpan balik ini, Kak. Umpan balik penyelenggaraan. Ada 2. Itu ngerjainnya di mana sih? Nah, ngerjainnya di sini. Kalau ini kan punya saya kan banyak nih, tapi punya kakak nanti ada kuesioner yang ini aja. Mana? Kuesioner ini dan penilaian kinerja ini 2. Jadi ngisinya di sini di kuesioner sama penilaian kinerja. Ini contoh saya buka kuesioner. Nah, nanti kakak-kakak di kuesioner itu ngisi ini. Yang ada nanti di situ. Sama penilaian kinerja. Ya. Penilaian kinerja fasilitator nanti pilih sini lihat di sini, klik dilihat di sini Kak. Itu. Jadi gitu Kak Yudi. Kalau udah lewat yang kemarin itu karena kalau misalnya dikerjain juga itu udah nggak relevan karena itu kan penilaian awal, apa namanya? Survei awal. Kalau dikerjakannya sekarang kan itu udah bukan survei awal lagi. Kakak juga pasti udah paham ngisinya. Jadi nggak ada nilai pretest sama post-testnya nanti nggak bisa. Makanya kemarin kata admin yang sudah lewat kemarin, yang survei awal itu dilewatkan saja, nggak apa-apa katanya. Yang penting kakak fokus untuk yang survei selanjutnya. Itu tadi, sesuai jadwal itu. Nanti saya share, saya ingatkan. Nah itu ngerjakannya itu tanggal 13 besok Kak. Nanti saya share. Tanggal 13. Bisa kebukanya tanggal 13. Gimana Kak? Paham sampai sini? Aman? Aman? Iya Kak. Ada yang ingin tanya?
Kak, seberapa kedengeran Kak suaranya Kak? Deres banget. Oh, ya Bapak. Nanti sambil ditanya lagi. Nanti saya share juga ketika survei udah mulai tanggal 13 nanti, saya share supaya kakak nggak lewat. Cukup ya sampai sini ya Kak. Nah ini terakhir informasi ya, bahwasanya nanti antara tanggal 16 sampai tanggal 18 itu akan ada pleno ya, pleno kelulusan dan apa ya bahasanya? Ya pleno kelulusan Kak. Ya. Namun setiap kabupaten itu beda-beda. Kita milih antara tanggal 16 sampai dengan 18 itu nanti dinas yang menentukan dan lokasinya juga dinas yang menentukan. Itu kegiatannya kalau nggak salah setengah hari Kak. Ya dari pagi sampai siang nanti jadwalnya. Tapi kalau nggak salah yang untuk yang peserta nanti mulainya jam 9-an. Ya kegiatannya itu jam 9-an. Nanti di kegiatan itu juga akan itu tadi ya yang kakak tanyakan dari kemarin ya. Nanti insya Allah pengganti kuota yang selama 3 bulan ini insya Allah dari BGP akan dibayarkan pada hari itu. Nah makanya diharapkan nanti pada saat kegiatan itu semua peserta itu hadir seperti itu. Nanti kegiatannya kemungkinan di Pringsewu, tapi lokasinya di mana itu belum tahu juga saya. Nanti surat resminya dari dinas pendidikan terkait. Antara tanggal 16 sampai tanggal 18, Kak. Lumayan uang kota 3 bulan. Gambaran berapa Kak kira-kira? Waduh, berapa ya saya? Nggak, Pak Yudi inilah, nggak tahu gimana? juga. Kalau setahu saya sih harusnya sih 150 kali 3 ya. 1.500. Tapi nggak tahu juga berapa kan itu. Nanti dari BGP langsung yang ini. 500 Apa? kali 3 bulan. Ya, Lokasinya juga nanti dari dinas terkait. Jadi kakak silakan nanti siap-siap kira-kira tanggal berapa nanti saya share undangannya dari dinas terkait. mohon Ya, Kak. maaf Kak. Tadi suaranya terputus-putus. Jadi saya dengar cuma akhir aja pertemuan. Jadi nanti tolong dikirim lewat WA aja Kak ya, karena hujan deras ini. Cuacanya susah. Oh iya Kak. Nanti kalau udah ada suratnya baru saya kirimkan. Ini kan hanya baru informasi. Saya menginformasikan tanggal 16. Antara tanggal 16 sampai dengan 18 itu 1 hari ya, setengah hari lah. Di antara tanggal itu nanti ada kegiatan pleno ya, sama pembagian uang kuota itu tadi. Di hotel apa Kak? Nah, itu belum tahu, itu tergantung dinas nanti kayak di mana tempatnya. Guru Yang jelas olahraga jadi yang satu. lapangan, Pak. Pangganan lapangan ya. Kali-kali ngadem nang ruangan AC. Tuman. Iya ya harusnya ya. Harusnya. Minimal inilah di ruangan AC ya. Benar-benar. Oke, sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup, bungkus? Bungkus. Berarti nggak ada Zoom lagi Kak ya? Nah, makanya itu ini saya baru mau ngomong. Jadi kakak semuanya, ini adalah tatap maya kita ya yang terakhir ya. Kegiatan PKGP Joga selama 19 pertemuan ya. Di setiap tatap maya tentu saja pasti banyak kakak-kakak banyak kesibukan lah ya. Jadi saya di akhir kegiatan tatap maya ini ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak semuanya yang telah meluangkan waktu ya selama 19 kali pertemuan ini ya.
tidak terasa ternyata guru PJOK juga bisa menyelesaikannya. Alhamdulillah. Dan saya juga mohon maaf kepada kakak-kakak semuanya apabila selama mengisi kegiatan ini ya terdapat banyak kekurangan dari saya, terdapat banyak salah ataupun kehilafan yang saya sampaikan atau ucapkan ya. Itu tidak lebih adalah kekurangan saya sendiri sebagai manusia, dan saya harapkan kakak semuanya dapat menerimanya dan dapat menjadi guru ya, dapat menjadi guru yang terus belajar minimal untuk diri kakak-kakak sendiri masing-masing. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak ya atas waktunya selama 19 pertemuan ini. Semoga nanti kedepannya kakak-kakak bisa menggantikan saya di sini sebagai fasilitator ya. Karena semoga kita harapkan nanti 2025 ya, Pak Abdul Mukti itu tetap mengadakan kegiatan semacam ini supaya kita semua terus belajar. Siapa tahu nanti Kak Aziz kan ada program perekrutan, kan nggak mungkin. Kalau Pringseu cuma berapa belas fasil, sedangkan pesertanya sampai 500 kan pasti kurang orang gitu. Jadi pasti akan ada perekrutan. Pasrahnya Kak Yudi ya Kak, wes aman ada Pak Yudi. Saya tak tanya sama Kak Badri lah. Kak Badri siap? Iya Pak. Oke, sesi akhir kita foto bersama Kak. Silakan yang belum on cam. Kak Tri Wahono sehat Kak? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Ini kok Kak Adi nggak kelihatan ya? Lagi ngerjain bukti nyata Kak. Kata Kak Adi kan semua akan selesai pada waktunya. Gak tahu ini Kak Rusli ini. Kak Rus kerjain Kak Rusli. Kak Rusli, Kak Triwahono, Kak Lutfi, Kak Adi. Insya Allah nanti malam upload Kak. Kak Ahmad. Kak Rusli gimana agenda selesai PKG jarene? Oh, Sibuk iya. mancing Kak Rusli. Jangan-jangan Kak Rusli nggak Lagi ikut di dampingin sekolahnya itu Kak. Selesai PKG katanya mau mancing Kak Rusli. Mancing apa? Gerame. Nah iya Bang, di kolam nggak? Mau mancing apa? Agenda kan Kak Rusli. Oh, mantep lah. Ayo kita foto dulu. Ini mana ini Kak Rusli? Kak Adi nggak join ya? Kak Ahmad. Presiden baru. Yuk siap. Gaya las L. Kelas. Prabowo. Ini gaya Prabowo Pak. Kelas, gaya las. Oke siap. 1, 2, 3. Oke siap. Oke baik, terima kasih banyak kakak-kakak semuanya. Setelah ini kita bisa beristirahat dan menunggu informasi-informasi selanjutnya. Nanti saya share di grup. Baik, terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi kapan munjung? Rampung Pak. Kalau kapan? Ora tak